Salam kebajikan, Wei Tetong Tian. Para tauchin yang saya kasihi, Xie Tian Zhi'en, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tian Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkatnya, kita diberikan kesempatan saat ini untuk merenungkan makna dari Indonesia Mandiri. Tentunya dalam pandangan agama Konghucu. Untuk merenungkan tentang nilai-nilai penting dari Indonesia Mandiri, maka kita perlu bertanya, apa saja sih nilai-nilai dari Indonesia Mandiri itu? Ada 3. Yang pertama, integritas. Yang kedua adalah kerja keras. Dan yang ketiga adalah gotong royong. Dan ternyata, di dalam ajaran Konghucu, kita dapat menemukan prinsip-prinsip ini juga tercermin dalam firman Tuhan dan sabda Nabi Kongzi. Pertama, mari kita lihat tentang integritas. Apa sih makna integritas itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Makna yang kedua adalah kejujuran, sehingga kita bisa mengartikan integritas adalah kejujuran juga. Integritas adalah kualitas moral yang mencerminkan kesatuan antara tindakan dan nilai-nilai yang kita yakini. Jika kita melihat kitab suci Sishu dalam Luanyu bab 2 ayat 19, Nabi Kongzi bersabda, "Angkatlah orang yang jujur dan singkirkanlah orang yang curang. Dengan demikian niscaya rakyat menurut." Ayat ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kejujuran itu. Dan betapa pentingnya orang jujur dalam pemangku kepentingan negara. Dalam Luanyu bab 6 ayat 30, Nabi Kongzi juga bersabda, "Bila diri sendiri ingin maju, maka bantulah orang lain pun maju. Bila diri sendiri ingin tegak, maka bantulah orang lain pun tegak." Maka, sifat tegak, benar, lurus, jujur ini, selain kita terapkan kepada diri sendiri, hendaknya kita juga terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Alangkah lebih baiknya jika kita mampu membantu orang lain agar juga tegak dan jujur, sama seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Kongzi. Integritas sesungguhnya adalah fondasi dari kemandirian Indonesia yang sejati. Nilai yang kedua adalah kerja keras. Nabi Kongzi memberikan gambaran yang jelas kepada kita apa dan bagaimana kerja keras itu. Seperti yang tercantum dalam kitab suci kita, pada Luanyu bab 4 ayat 24, Nabi bersabda, "Seorang jinse lambat bicara tetapi tangkas bekerja." Mungkin ayat ini kita hampir mendengar setiap minggu atau setiap bulan ketika kita beribadah ke Lithang. Tetapi selain membaca dari kitab susu, kita juga tahu bahwa Nabi Kongzi adalah contoh nyata bahwa di dalam kehidupannya saat itu, Nabi Kongzi benar-benar memiliki etos kerja dan kerja keras yang sangat luar biasa. Seperti kita tahu, saat Nabi Kongzi berumur 20 tahun, beliau sudah dipercaya untuk menjadi kepala dinas peternakan. Dengan kerja kerasnya, saat usia 35 tahun, Nabi Kongzi menjadi gubernur Chongtu di negeri Lu. Kemudian, dengan kerja kerasnya juga, Nabi Kongzi bisa naik jabatan menjadi Menteri Pekerjaan Umum Negeri Lu. Dan kemudian terakhir, ditunjuk sebagai Perdana Menteri Negeri Lu merangkap Menteri Kehakiman. Jika tanpa kerja keras, apakah mungkin Nabi Kongzi bisa memangku jabatan yang begitu penting di negeri Lu tersebut? Selain itu, kita juga tahu, Nabi Kongzi adalah mutuah atau gentar rohani. Bersama para muridnya, Nabi Kongzi mengembara mengelilingi 10 negara selama 13 tahun. Nabi Kongzi terpanggil untuk menyampaikan ajaran atau firman Tuhan dan mengajak umat manusia kembali ke jalan suci atau Tao. Dan kita tahu, ketika mengembara dan menjelaskan serta menyebarkan firman Tuhan, tentu saja dibutuhkan kerja keras yang luar biasa. Nabi Kongzi mengembara di Luguo, Weiguo, Chaoguo, Songguo, Qiguo, Zhengguo, Jinguo, Chenguo, Caiguo, dan Chuguo. Di 10 negara itu bukanlah sebuah wilayah yang kecil. Pada saat itu pasti ke-10 negara itu memiliki wilayah yang sangat luas.
Dan Nabi Kongzi selalu bekerja keras untuk menyampaikan firman Tuhan. Di sini kita tahu bahwa Nabi memberikan teladan yang sangat jelas kepada kita semua, bahwa apapun yang kita lakukan, baik itu saat kita bekerja, saat kita berada di rumah, membantu orang tua misalnya, semuanya memiliki semangat dan komitmen yang tinggi. Bekerja keras bukan hanya untuk memenuhi kewajiban fisik kita, tetapi juga sebagai wujud ibadah kita kepada Huang Tian Shangti, Tuhan Yang Maha Esa. Nilai Indonesia Mandiri yang ketiga adalah gotong royong. Di dalam gotong royong kita tahu bahwa melayani dan membantu sesama manusia adalah salah dua tindakan yang terdapat di dalam aktivitas gotong royong. Dan Nabi Kongzi merupakan contoh nyata di dalam tindakan tersebut. Dalam Lun bab 13 ayat 23, Nabi Kongzi bersabda, seorang Jinzi dapat rukun meski tidak dapat sama. Seorang rendah budi dapat sama meski tidak dapat rukun. Sehingga kita tahu sekarang, gotong royong adalah semangat yang harus ada di dalam hati kita saat kita membantu sesama dan masyarakat luas. Dalam membangun Indonesia Mandiri, mari kita aktif dalam memberikan bantuan kepada sesama mereka yang membutuhkan, sehingga kita bisa tumbuh bersama sebagai bangsa yang berdaya dan peduli. Dalam bergotong royong, kita diajarkan juga untuk menjaga harmoni dengan sesama manusia. Tentu saja ini sejalan dengan ajaran agama Konghucu. Di dalam ajaran agama Konghucu, Nabi Kongzi bersabda, "Sehai Ijia," semua adalah saudara. Dalam hidup bermasyarakat, kita harus ingat bahwa kita harus bersikap toleran, saling memahami, dan bersikap proaktif terhadap sesama. Nabi Kongzi juga menyampaikan pada Chongyong bab 7 ayat 3, apa yang tidak diharapkan mengenai diri sendiri, janganlah diberikan kepada orang lain. Bahkan di dalam Ti Zi Gui bab Chu Zi Ti terdapat ayat yang juga memberikan gambaran yang sangat gamblang tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat seharusnya. Ayat tersebut berbunyi, Cai Wu Qing, Yuan He Sheng, Yuan Yu Ren, Fen Zi Min. Dalam hidup bermasyarakat, kita tidak boleh selalu menghitung materi, selalu menghitung untung rugi. Jika kita bisa bersikap sopan dan baik, bisa menahan diri dari emosi atau amarah, penuh toleransi dan bertutur kata serta menghindari kata-kata buruk, maka amarah dan dendam akan lenyap dengan sendirinya di dalam kehidupan kita. Indonesia Mandiri bukanlah tidak mungkin. Indonesia Mandiri adalah panggilan untuk bersatu dan bekerja sama untuk kita semua demi kemajuan bangsa. Dan di dalam ajaran Konghucu, kita diajarkan untuk menghormati berbagai macam kepercayaan dan pandangan, karena keragaman adalah kekuatan kita. Dalam doa kita, mari kita berdoa, meminta kepada Yang Maha Kuasa, agar kita semua diberikan kebijaksanaan, terutama kepada para pemimpin bangsa, untuk membimbing kita menuju Indonesia Mandiri, yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat. Semoga kita senantiasa diberkahi dalam perjalanan kita sebagai bangsa Indonesia, yang mandiri, memiliki integritas, mau bekerja keras, dan selalu bergotong royong di dalam menyongsong Indonesia maju. Huang Yi Shangti, Wei Tian You De, San Zai, Wei De Dong Tian.